Mbak Erin mau kemana? Mbak Erin mau kemana? Mbak. Jangan lupa. Assalamualaikum. Oh iyalah. Mau ke tempat Nenek Uci. Lewat mana? Nggak bawa bunga ya? Halo guys. Halo guys. Op. Udah sampai. Iya. Diinjak. Jangan diinjak neneknya. Assalamualaikum nenek gitu. Nenek Uci. Keren nih orang. Main aja di kuburan. Nenek Uci. Udah. Ya. Pimpin doanya. Silakan. Dadah Nenek Uci. Pulang dulu. Ini lurusan. Jangan ya di. Buat jalan ya. Dadah. Mau lepas. Udah selesai nengokin. Waktunya pulang. Iya. Mau encing. Enggak kan? Ini enggak usah kan? Iya mau lah. Thai tea yang green tea. Oke, nah ini udah selesai tadi kondangannya, terus nengokin kuburannya nenek, dan sekarang mau pulang. Lanjut ya, kita nanti bahas atau jawab pertanyaan yang sudah kalian tanyakan. Tapi nunggu Pak Su. Lagi beli es. Minum ulu. Ya Allah, matanya pedas banget banget. Bisa kayak gitu ya pedes ya? Nggak cuma sambal aja pedas, mataku juga pedas. Ini kan di press, jadi nggak akan tumpah. Duh, mukaku sudah mulai kucel. Ini baru Thai tea. Langganan ya? Mana sih mas? Taruh sini. Kalau yang biasanya Ini ada casan. kalau dia ini kental ini ya. Duh, kok nggak bisa mas Ade mas? Baca bismillah. Udah kan Pertamanya tadi. itu. Oke lanjut part 2. Kayak TikTok aja part 2. Lanjut ya, kita bahas atau jawab pertanyaan yang sudah kalian tanyakan. Oke, jadi pertanyaan yang kesekian yaitu ini untuk Pak Su nih. Wow. Serius banget. Iya, pernah nggak sih Pak Su itu intinya ya, pernah nggak sih Pak Su itu ngeluh soal ini ngevlog lama amat sih gitu, saya capek nih ngomong anak, pernah nggak
pilihan. Mau nggak mau gitu ya. Karena ini untuk kepentingan kita bersama dan kemaslahatan kebersamaan juga, dan untuk kemaslahatan umat. Ngomong apa sih? Jadi intinya pernah gitu ya, pernah ngerasa capek gitu ya, gitu. Tapi sering nggak? Udah biasa. Udah biasa. Apalagi belanja mingguan. Tapi makanya sekarang jarang kan belanja mingguan, karena memang bener-bener capek kalau tiap minggu. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Mak ini, Mak ya. Mak orangnya sabar gitu ya sama anak-anak, gak pernah marah deh. Kata siapa? Kata siapa sabar? Ya Pak, aku gimana orangnya? Galak beneran sama anak-anak itu ya marah ya marah. Apalagi Mas Iki, aduh sering banget dimarahinnya tuh kayak habis mandi anduknya ini taruh mana, terus habis makan ciki gitu kan, udah habis sampahnya bugletakan mana-mana itu marah, habis makan sampahnya taruh mana gitu, seringnya kayak gitu. Habis belajar kotak pensilnya bugletakan tuh marah, ini beresin ini gitu lah pokoknya, marah tiap hari marah. Kata siapa sabar? Aku nggak begitu sabar, ya kan? Gitu. Jadi ya suka marah ya kayak biasa aja lah pokoknya. Terus pertanyaan selanjutnya, Ma waktu nikah usia berapa? Ma dan Pak Su. Jadi untuk usia kita nggak beda jauh ya. Tuaan saya setengah tahun, ya kan? Aku Mei 88, dia tuh ini Desember 88. Jadi kan tua aku kan. Jadi waktu nikah itu umur berapa Mas? 24 ya? 23 jalan 24. Ya, sekitar itu. 2011. Pokoknya hitung aja sendiri ya. 88 ke 2011. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak Su ini orangnya pemarah apa enggak? Terus kalau misalkan kalian marah, itu siapa yang minta maaf duluan? Jawabannya yang pasti kalau kita orang marahan nggak ada yang minta maaf duluan. Apalagi saya tidak pernah minta maaf, dia terus yang ngerayu. Ya kan, nggak pernah minta maaf. Ada Pak polisi, jadi Pak Su juga, Mama juga nggak pernah minta maaf kan kalau masalah. Minta maaf lah, kalau laki mah gentle. Gaya. Kalau cowok mah gentle, minta maaf. Pokoknya aku nggak pernah minta maaf karena aku nggak pernah salah. Wow, itu. Iya, aku nggak ngerasa salah loh. Jadi ya aku nggak perlu minta maaf, karena yang selalu salah itu dia, yang selalu bikin aku nangis itu dia. Jadi dia yang minta maaf duluan. Dan Pak Su ini bukan orang yang pemarah, nggak pernah marah sama sekali. Marahin istrinya itu nggak pernah, ya kan? Nggak pernah. Kalau marahnya diem ya Mas ya. Pernah nggak? Pernah kan? Enggak. Enggak ya? Oh, pernah. Ah pernah ya? Enggak tahu deh. Marahnya tuh diem. Kalau dia diem berarti dia tuh marah. Tapi aku nggak tahu marahnya gara-gara apa. Ya. Pokoknya intinya nggak pernah marah dia mah. Alhamdulillah ya punya suami yang pengertian. Jadi kalau pulang kerja rumah berantakan tuh nggak pernah marah. Bahkan Pak Su yang nyapu, ngepel, beresin pulang kerja. Tuh, karena dia tahu, dia pengertian kalau istrinya tuh capek ngurusin anak gitu. Asik. Mantap. Tuh nggak pernah marah. Mau rumah berantakan, mau nggak masak, ya nggak pernah marah. Nggak dibawain bekal, ya wes. Karena Pak Su itu orangnya pengertian. Asik. Bisa kayak gitu. Iya. Jadi mau apapun nggak pernah marah.
sama ngurus rumah dan anak. Sebenarnya kalau bagi waktu apa ya? Kalau bagi waktu ya biasa aja sih, karena kalau misalkan nge-YouTube itu kan mainin nge-YouTube soal masak gitu kan. Ya udah kalau subuh-subuh bangun lagi masak, ya udah hidupin aja HP kameranya gitu kan. Udah sambil masak selesai dapat video, udah videonya ngedit pada saat jam-jam tertentu kayak jam-jam senggang gitu, jam siang, anak-anak udah tidur. Nah mak kalau misalkan mak nggak tidur, mak ini edit gitu, atau editnya malam pas mereka juga udah tidur gitu. Tapi kalau untuk bikin konten ya selagi masak ya hidupin videonya, lagi beres-beres ya hidupin videonya, udah beres-beres selesai masak selesai ya udah video dapet gitu. Sebenarnya biasa aja gitu ya, jadi nggak ada waktu khusus, bagi-bagi waktu tuh nggak, pokoknya biasa aja, jalanin aja gitu. Ada waktu luang yang ngedit, kalau nggak ada waktu ya ngeditnya malam pas sudah pada tidur gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ma ceritain dong awal mulanya punya rumah gitu. Ceritain Pak, awal mulanya Pak. Jadi ceritanya tuh Yang mana coba? kita itu kan awal nikah di mes 3 tahun. Habis itu pindah ke Indralaya, Sumatera Selatan tuh ngontrak 3 tahun juga kan. Habis itu pindah lagi ke sini, ke Lampung. Nah itu sebelum Pak Su duluan ya yang pergi ya kan, Pak Su dulu, Mamas dulu yang pergi, yang pindah. Saya masih di Indralaya. Jadi Pak Su pindah, Pak Su pulang ke Lampung itu sambil nyari-nyari rumah gitu kan. Jadi pikirnya daripada ngontrak ngeluarin duit tapi rumah bukan milik kita, jadi lebih baik cari rumah kita ngeluarin duit juga tiap bulan tapi itu udah jadi milik kita gitu ya. Itu nggak ngerti itu gimana hukumnya, banyak yang bilang riba dan segala macam ya Mas, ngambil perumahan ya. Pokoknya inilah pro kontra ya. Tapi Pak Su lebih milih beli atau nyicil perumahan ya. Jadi pas sebelum pindah Pak Su dulu yang cari-cari perumahan, akhirnya belum dapet ya, belum dapet. Terus pindah ke sini sekeluarga, itu ngontrak dulu kan, ngontrak dulu sebulan, habis itu pindah ke rumah ibu, rumah yang di Kemiling itu kan. Waktu pindah itu masih ada orang yang ngontrak, barang-barangnya masih ada. Jadi makanya kita orang ini ngontrak dulu ke tempat lain. Habis yang orang ngontrak di rumah ibu itu selesai, kita pindah ke rumah ibu ya kan. Betul. Nah kita pindah ke situ. Tapi Bang Mas udah dapat perumahannya kan? Udah. Nah waktu pas pindah itu udah dapat perumahannya tapi belum bisa ditempatin, ya kan? Nah karena suatu hal ya, kan belum airnya kan segala macamnya, jadi belum bisa ditempatin, makanya nempatin rumah ibu dulu gitu. Terus udah gitu ada rezeki sedikit bikin sumur bor ya kan, ada rezeki lagi bikin jembatan itu ya, ngecor comberan itu supaya jalan mobil itu bisa masuk, jadi bisa parkir ke dalam gitu. Pokoknya nyicil, semuanya nyicil dikit. Setiap hari Sabtu atau hari Minggu Pak Su libur ke sana untuk beres-beres gitu. Jadi itulah awalnya kita punya rumah gitu ya. Ya walaupun rumahnya masih kredit KPR gitu. Jadi awalnya ya tinggal di mes dulu, ngontrak dulu, tinggal di tempat orang tua dulu, baru bulan apa Mas? Tahun berapa ya kita pindah ya, lupa. 2018 awal April apa sih? Enggak ya, Oktober, lupa. 2017 atau 18 sih? Pokoknya lupa ya, pokoknya sekitar itu. Jadi kurang lebih kita nikah 2011, terus punya rumah, iya
2017 ya. Punya rumahnya 2017 atau 2018? 2017 tau mas? 2017. Pokoknya semuanya tuh ada di IG. Dari awal mula serah terima kunci itu udah ada foto-fotonya di Instagram. Dan pasti ketahuan tahunnya berapa. Nanti dilihat aja ya. Itu jadi kurang lebih gitulah cerita sampai punya rumah. Semoga dilancarkan ya rezekinya ya. Terus rumahnya itu membawa rezeki. Amin. Tapi memang iya loh, dari rumah itu mak bikin Instagram, terus alhamdulillah followersnya nambah, terus bisa dapat endorsan ya dari rumah itu. Jadi insya Allah ya rumah itu pembawa rezeki. Amin. Woi, banyak banget loh yang nanya. Apa? Nenek Uci. Maksudnya kenapa bisa tinggal atau kenapa bisa Nenek Uci yang ngurusin gitu. Jadi ceritanya itu emakku, ibu. Jadi ibuku ini kerja jadi TKW di Malaysia. Makanya cucung anak-anaknya ibu itu diurus sama nenek. Nenek Uci itu sebutan anaknya Mbak Erin, Mas Iki itu manggil nenek. Nenek itu Nenek Uci gitu. Kalau emak manggil nenek ya nenek. Tapi manggilnya tuh mama, emak. Karena waktu kecil itu suka dengerin ibu itu manggilnya tuh emak, jadi ikut-ikutan emak. Padahal nenek gitu. Kalau anak-anaknya emak nih Mbak Erin manggil nenek itu Nenek Uci. Nah, jadi karena dulu sebelum jadi TKW juga ibu itu ini pekerja keras orangnya, dagang dari subuh pulang malam, berangkat subuh pulang malam gitu terus. Makanya yang ngurusin nenek. Makanya diriku dan adik-adikku itu deket sama nenek karena memang kayak orang tua sendiri ya, karena diurus. Apalagi Teh Popi. Udah sampai. Teh Popi waktu itu ditinggalin ibu pas sekolah TK kalau nggak salah. Jadi bener-bener masih kecil udah ditinggalin ibu kerja jadi TKW. Jadi bener-bener Nenek Uci full ngurusin cucung-cucungnya. Bawa iya. Tuh dan iya. Nggak pakai jilbab. Itu ya, jadi kenapa emak sama adik-adik itu diurus sama nenek gitu. Oke, nah jadi udah nyampe rumah Eyang. Sekarang mau jemput Mas Iki dan Adek Al. Sekian dulu Q&A-nya. Kita akan ngadain Q&A di lain waktu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye. Nenek. Bye bye. Bye bye dulu, Mbak. Bye. Neneknya keluar. Bye bye. Udah sampai. Dulu kalau masih ada Nenek Uci, kalau mau kemana-mana nitip Adik Al sama Nenek Uci. Kok ibu duduk sendirian? Halo nenek, neneknya datang di rumah Ayang. Halo nenek, balik masuk. Mbak lagi masuk. Udah yuk. Dadah.